akan kembali kepada, pasti kembali pada Tuhannya, itu sudah dipuji oleh Allah sebagai orang yang khusyuk. Bagaimana dengan orang yang meyakini? Paham nggak nih jemaah? Pernah saya berikan kaidah, prosentase yakin itu berapa persen sih? Yakin itu 100%. Kalau dzon, duga itu 51 hingga 99%. Paham ya jemaah ya? Jadi ini memang menduga ini sudah hampir masuk batasan kepada ya yakin. Tuh. Jadi orang baru menduga saja, baru memiliki dugaan 99% bahwa dia pasti berjumpa Allah, dia pasti kembali kepada Allah, itu sudah diberikan label oleh Allah bahwa orang tersebut adalah orang yang khusyuk. Ya, sedangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang mukmin sejati itu. Siapa mereka? Yang mana mereka itu dalam salatnya bisa mencapai level seorang yang khusyuk, orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu minimal ketika dilakukan, ketika dalam mengerjakan sholat itu, minimal khusyuk itu adalah ya adamul harakah, ya, atau sukunul harakah ma'ahudurul qalbi, tenangnya anggota badan dibarengi dengan hadirnya hati. Itu namanya apa? Khusyuk. Jadi minimal orang kalau khusyuk itu salatnya bagaimana? Allahu Akbar, tenang, sukunul a'dha, anggota tubuhnya nggak gini-gini salatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini namanya orang nggak khusyuk nih. Paham nggak? Orang yang khusyuk itu apa? Yang salatnya sukunul a'dha, tenang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma'hudurul qalbi, disertai hadirnya hati. Hadirnya hati, dia hadirkan di dalam hatinya bahwa dia sedang menghadap Allah, annahu mulaqin rabbah. Orang itu merasakan apa? Dia sedang bertemu dengan Tuhan. Itu paling tidak khusyuk. Nah, sempurnanya khusyuk, caranya mencapai khusyuk adalah dengan memahami, mengerti apa yang dibaca, apa yang dikerjakan dalam sholat. Itu cara mencapai khusyuk dalam sholat itu bagaimana? Pertama, mengerti apa yang ucapkan. Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar. Selain Allah itu kecil, tidak punya nilai. Nah, berarti ketika Allahu Akbar sudah diucapkan, berarti hubungan dalam pikirannya, dalam benaknya tidak ada selain Allah. Itu namanya khusyuk. Ya, hudur al-qalb, hudurnya hati, hadirnya hati dalam salat. Fokus, konsentrasi, itu bagian dari khusyuk. Ada kata apa namanya para ulama, dan bahkan ini penjelasan dalam Al-Quran, ada orang sholat sambil mabok. Paham nggak? Al-Quran menjelaskan kalau orang dalam sholat itu tidak mengerti apa yang dia ucapkan, berarti itu nggak beda dengan orang yang sholat sambil mabok. Paham tidak? Ya, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi kalau orang sholat nggak ngerti apa yang dibaca, itu berarti apa? Berarti sholatnya orang yang mabok. Surah apa ini? An-Nisa ayat berapa ini? Baik. Ya. Quran surah An-Nisa. Baik. Nah ini maknanya apa? Definisi khusyuk dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 46.
Nah sekarang Allah panggil lagi nih, ajak lagi Bani Israel untuk mendengarkan dialog Allah buat mereka. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah olehmu semua akan nikmatku yang telah aku anugerahkan pada kalian. Ayat berapa sayang? Quran tadi yang apa namanya? Salat dalam keadaan mabok. Itu Quran surah An-Nisa ayat 43. Baik. Ingatlah oleh kalian akan nikmatku terhadap kalian yang sudah aku berikan pada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwa aku telah mengutamakan kalian atas segala alam, atas segala umat. Tuh. Jadi Allah sudah pernah memberikan tafdil Bani Israel di atas yang lain. Bagaimana tidak? Nikmat Allah begitu banyak pada Bani Israel. Anak-anaknya Ibrahim, mulai Ishak, kemudian Yakub yaitu Israel, kemudian anak-anak Yakub yang ada berapa? 12 orang. Ya, semua menjadi para nabi, diangkat oleh Allah menjadi nabi. Tuh, nikmat itu kira-kira. Bangsa lain Allah nggak angkat jadi nabi. Turunan Yakub Allah angkat menjadi nabi. Bahkan ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis para sahabat bertanya, ayun nasi akram, siapa manusia yang paling mulia? Nabi pernah menjawab, Yusuf, yaitu Nabi Yusuf. Kenapa? Yusuf itu nabinya Allah, ayahnya nabinya Allah Yakub, ayahnya nabinya Allah Ishak, ayahnya Ibrahim nabinya Allah. Tuh, itu. Maka ini Allah katakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh aku telah memberikan kalian keutamaan di atas yang lain. Tapi ingat, nanti ini ada di ujung-ujung ayat ini, karena Bani Israel tidak mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar, akhirnya Allah cabut dan Allah laknat. Hati-hati nih ya kita ya. Syukur nikmat itu penting, karena kalau nanti tidak mensyukuri nikmat terkena laknat. Na'udzubillah. Banyak nikmat nih, banyak nikmat. Nikmat sehat, syukuri. Nikmat iman, syukuri. Nikmat Islam, syukuri. Nikmat berjamaah, salat berjamaah, syukuri. Nikmat bangun malam, syukuri. Jaga itu nikmat. Ada seorang ulama menyebutkan dalam sebuah ungkapan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wattaqi syarral ilahi innal ilaha sari'un niqam. Kalau kalian sedang berada dalam nikmat, maka usaha jaga itu nikmat, jangan sampai hilang. Nah sekarang apa yang menghilangkan nikmat itu? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Durhaka sama Allah, maksiat dan melanggar Allah, itu menghilangkan nikmat. Tuh. Wattaqi syarral ilah. Lindungi dirimu dari murkanya Tuhan. Kenapa? Fa innal ilah sari'un niqam. Allah itu cepat juga mengambil nikmat bila ada orang yang tidak mensyukuri nikmat. Ayo, minimal dengan apa minimal? Mensyukuri nikmat dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Nah, saya punya guru Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan. Ya. Jadi teringat nih, beliau memberikan amalan untuk memperbanyak setiap pagi minimal atau setiap ba'da salat membaca 100 kali 3 kalimat. Apa itu? Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wa la quwata illa billah. Ayo baca. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah,
Astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Ijazah, alhamdulillah saya dapat ijazah secara khusus dari beliau. Nah, tapi saya bagikan jamaah, silakan amalkan sehari 100 atau lebih utama setiap ba'da sholat 100. Apa faedahnya? Alhamdulillah, untuk mensyukuri nikmat. Astaghfirullah, minta ampun bila ada nikmat yang digunakan untuk berbuat maksiat. Yang la haula wala quwata illa billah, untuk menjaga nikmat agar tidak hilang. Paham jemaah? Ya, jadi faedahnya apa tadi? Alhamdulillah, untuk mensyukuri nikmat. Kalau mensyukuri nikmat, la azidannakum, ditambah nikmatnya. Astaghfirullah, minta ampun pada Allah jika nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk bermaksiat. Yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah, ini namanya pengawet nikmat. Tuh, biar nikmatnya tetap awet. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Nah, ini Bani Israel karena tidak mensyukuri nikmat, akhirnya terkena laknat. Tuh, akhirnya terkena laknat. Iblis tuh contohnya, iblis. Oh, nikmatnya begitu agung Allah berikan padanya, menjadi pimpinan punggawanya para malaikat. Tuh, padahal dia dari bangsa jin, tapi Allah angkat sebagai punggawa malaikat. Tuh, karena dia nggak mensyukuri, bahkan menyombongkan diri, akhirnya dilaknat oleh Allah. Kan? Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Laknatku buat dirimu wahai iblis sampai nanti hari kebangkitan tidak akan habis. Tiap hari mendapat laknat. Jadi apa sih laknat itu? Laknat itu kalau bahasa ungkapan sekitar semisal malaikat melaknat. Itu apa sih? Artinya malaikat meminta kepada Allah agar kita dijauhi dari rahmat dan nikmat Allah. Nauzubillah. Itu arti laknat. Ya, artinya apa laknat? Nanti kita bahas nih. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menjelaskan apa saja yang menyebabkan seseorang terkena laknat. Catat ya, jangan lupa nih, Mas Supriyadi. Ya, kalau ingetin. Nanti kita bahas di tadabbur Al-Qur'an apa saja hal-hal yang menyebabkan seorang terkena laknat. Apa aja itu pekerjaannya? Kalau yang kemarin belum habis kan? Apa itu? Hal-hal yang menyebabkan kita dijamin mendapatkan ampunan. Belum habis, baru 2 ayat. Nanti habis itu kita bahas masalah laknat. Baik. Wattaqu yauman. Nah, hendaknya perintah Allah ini berikutnya pada Bani Israel. Wattaqu yauman, lindungi diri kalian. Yauman, akan satu hari yang la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang mana seseorang tidak mampu memberikan balasan ya, atau tidak mampu memberikan pembelaan terhadap dirinya. Paham jemaah? Ada satu hari nanti Pak Dudi ya, yang saya ini nggak akan bisa memberikan pembelaan buat diri saya sendiri. Bagaimana mau membelain orang lain? Tuh, hati-hati nih. Ini hari perlu ditakuti. Karena Allah perintahkan nih, wattaqu yauman. Sebetulnya makna takwa itu bukan takut, bukan, tapi protect, lindungi diri, protect diri kalian. Tuh, jaga diri kalian dengan perbuatan, dengan amalan yang nanti amal itu sangat bermanfaat. Kapan? Di satu hari yang hari itu tidak akan mampu seseorang membela dirinya sendiri. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Di hari itu nggak akan diterima permohonan, apa namanya kalau bahasa kita hukum, grasi ya, permohonan grasi nggak diterima. Pengurangan, ya, pengampunan itu apa? Pengampunan, amnesti, nggak akan bermanfaat
nggak akan diterima permohonan amnesti kecuali yang Allah izinkan saja untuk memohonkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tuh, ada beberapa yang Allah izinkan untuk memohonkan syafaat amnesti dan Allah terima permohonannya. Tahu gak siapa di antaranya itu? Di antaranya dan yang terbesar adalah Al-Quran. Yang kedua Rasulullah Muhammad. Tuh, paham nih? Jadi ada beberapa perkara, beberapa benda dan orang yang Allah izinkan untuk meminta syafaat dan Allah terima amnestinya, permohonan amnestinya. Kalau dari apa namanya? Dari selain Nabi Muhammad itu Al-Quran. Itu sesuatu tuh. Ya. Al-Quran itu Allah izinkan untuk memohonkan syafaat kepada siapa? Kepada siapanya? Ashabihi, para sahabat setianya di dunia. Tuh. Mudah-mudahan nih dengan kita biasain habis sholat subuh, ya, kita mulai dengan membaca Al-Quran, memandang Al-Quran menjadi penyebab Al-Quran nanti memberikan syafaat buat kita nanti. Ya, sebetulnya Pak nih anjurannya bangun malam. Baca Quran itu apa? Ketika bangun malam. Kenapa sih saya ajak habis subuh? Biasain baca Quran dengan membaca, melihat, ya, bukan hanya hafalan saja, dengan diganti-ganti surat yang kita baca. Barangkali tadi ada yang belum sempat, ya Pak RT ya, belum sempat tadi bangun malam, atau bangun malam pun mepet udah waktunya, nggak sempat untuk baca Quran. Nah, kita buka hari kita dengan membaca Al-Quran. Saya sih satu contoh nih, Pak RT saya tandain kalau jam 4 WA apa? Ayo berjamaah, jam 4 juga tuh kalau jam 4 WA berarti udah baca Quran nih. Gitu. Karena udah buka WA, berarti udah baca Quran. Kalau nggak ada WA berarti kesiangan, kan gitu. Bisa begitu kita tuh, kelupaan. Nah ini paling nggak kalau kita nggak sempat tadi habis bangun malam, nah habis sholat subuh, pertama kali mata kita melihat, membaca, lisan kita membaca adalah Al-Quran. Tuh, sebisanya begitu. Baik. Wala yu'khadhu minha adlun. Dan di hari itu satu hari yang tidak bisa diterima tebusan. Paham gak nih? Tebusan udah gak laku, syafaat gak diterima, seorang gak bisa membela. Walahum yunsorun, dan mereka gak diberikan pertolongan. Hari itu kira-kira dahsyat gak? Allah, jamaah sekalian, Pak Jabarta, hari itu dahsyat gak? Dahsyat itu. Nah, coba aja bayangin jamaah, kita nggak bisa bela diri kita. Jadi harus ada pihak ketiga yang memberikan pembelaan. Nah, itu siapa dan apa itu? Al-Quran. Apa itu? Amal soleh yang tulus karena Allah. Apa itu? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Itu yang mampu memberikan syafaat karena mereka semua termasuk yang Allah sebutkan apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Al-Quran, Ar-Rasul, amal saleh yang tulus karena Allah itu diberikan izin oleh Allah untuk membela kita. Untuk membela kita. Di antaranya hadis yang menjelaskan Al-Quran membela kita itu bagaimana? Jadi Al-Quran ini berhujjah di hadapan Allah. Ya Rabb, dia orang ini dengan aku sudah mendarah daging. Yuhillu ma ahlaltu wa yuharrimu ma haramtu, kata Al-Quran. Tuhan, Mas Roy, ya, Al-Quran bilang, ya Rabb, orang ini dia sudah mendarah daging dengan aku di dunia. Setiap waktu bersamaku menghalalkan apa yang aku halalkan dalam Al-Quran. Dia nggak berani mengharamkan kecuali apa yang aku haramkan dalam Al-Quran. Aku minta padamu dengan kemuliaanmu dan kemuliaanku untuk memberikan syafaat buat orang ini. Tuh, makanya tadi kan doa kita apa? Waj'alhu lana hujjatan
ya Rabbal Alamin. Tuhan, jadikan Al-Quran itu hujjah yang menolong aku, pengacara yang membela aku nanti di hadapanmu di hari ini nih, hari yang yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Nah, besok nih ayat berikutnya 49, rincian nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada Bani Israel. Tuh ya, sampai Allah katakan uzkuru nikmati alaikum. Sebagai penutup jamaah, ini keistimewaan umat Muhammad akhir zaman ini. Allah tidak berikan pada kita apa yang Allah ingatkan Bani Israel. Kalau Bani Israel, Allah bilang uzkuru nikmati alaikum, ingatlah nikmatku yang aku pernah berikan pada kalian. Kalau kita umat akhir zaman udah gak pakai syarat, uzkuruni azkurkum. Uzkuruni azkurkum. Kalau Bani Israel, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Kalau kita umat Nabi Muhammad, Allah cuma bilang uzkuruni, ingatlah padaku. Enggak perlu lagi Allah bilang ingatlah nikmatku, enggak. Ingatlah padaku, maka aku akan ingat padamu. Subhanallah. Alhamdulillah, berkat siapa ini? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada beliau. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Allah jadikan kita semulia-mulia umat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok kita sambung lagi di hari Kamis subuh. Waktu duha sudah masuk. Habis ini kita sholat duha selepas berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bijahil Qur'an wa bimu'jazatil Qur'an wa karamatil Qur'an wa bihaqqika ya Rabb man anzala Qur'an wa bihaqqi nabika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairi man unzila ilaihil Qur'an. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina waj'alna wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata quburina bil Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, warzuqna syafa'atal Qur'an, adkhilna al jannata bil Qur'an, najjina minan nirani bil Qur'an, askinna 'alal jinani bil Qur'an ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa nura absarina wa nura basairna wa nura uqulina wa afkarina wa nura ajsadina wa arwahina wa nura hayatina wa nura a'malina wa nura a'malina wa nura amalina wa jalaa hazanina wa dhahaba humumina wa humumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa shifaan li asqamina zahiran wa batina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi
متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما متاعا وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.